ketika kita beli saham lalu koreksi. Waduh, gimana ini langsung koreksi. Tapi bagi orang yang sudah biasa dan juga memang paham. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Hari ini saya akan membahas berita terbaru ya. WiFi dibuka SIM Jojo Hadikusumo. WiFi luncurkan WiFi 7 kecepatan 2 Gbps. Itu adalah 2 GB per second. Wow, luar biasa cepat ya. Dan ini adalah beritanya ya. WiFi meluncurkan internet kecepatan tinggi 2 Gbps hari ini di SMP Negeri 15 Denpasar, Bali. 3 Oktober 2025. Peluncuran ini dibuka oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hasyim Jojo Hadikusumo, yang hadir secara daring. Wow, dan ini adalah sentimen bagus ya untuk saham WiFi, dan kita akan membahas analisa teknikal dari WiFi dan juga beberapa saham yang menarik pilihan Oke Saham untuk minggu depan. Dan sebelum kita bahas analisa teknikal WiFi dan beberapa saham pilihan, nah ini sedikit keseruan kita ya di keluarga Oke Saham. Alhamdulillah minggu ini banyak cuan rekom Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, semoga minggu depan makin cuan luber. Alhamdulillah ya. Dan masih banyak keseruan kita ya di keluarga Oke Saham, dan juga jangan lupa ya untuk follow akun TikTok Oke Saham, karena saya sering live ya di TikTok untuk live tradingnya. Oke, sebelum kita masuk di analisa teknikal ya untuk WiFi dan juga beberapa saham pilihan Oke Saham, saya minta tolong untuk kawan-kawan jangan lupa like dan juga komen video ini. Yang like dan juga komen, saya doakan diberikan rezeki berlimpah dari segala arah. Amin ya robbal alamin. Dan kita akan melihat analisa teknikal dari WiFi ya, dari time frame daily, dari time frame weekly, dan juga time frame 5 menitannya. Seperti apa? Dan yang tanya, ini pakai aplikasi apa Pak Budi untuk melihat chartnya? Ini adalah bot Oke Saham, dan ini hanya digunakan oleh keluarga Oke Saham ya. Nah, ini adalah analisa teknikal dari WiFi ya, dan ini time frame daily. Kita melihat di sini adalah WiFi ini sedang berada di area resist ya, dan ini adalah resist dari analisa teknikalnya, dan terlihat bahwa WiFi ini memang sedang berada di area sideways dan sedang ada di area resist. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? WiFi apabila besok Senin breakout dari harga 3150, nih perhatikan ya, breakout dari harga 3150, kawan-kawan wajib punya, karena akan melanjutkan kenaikan semoga aja ke 3500, 4000, bahkan ke 5000 ya. Kita akan kawal trennya dan juga volumenya ya. WiFi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ketika masih berada di area sideways di sini, di sekitar harga 2500-an, dan saat ini sudah di atas 3000-an. Semoga aja besok bisa breakout di atas 3150 untuk melanjutkan kenaikannya ya. Melihat dari volumenya juga cukup bagus, dan ketika naik volume dari daily-nya juga mengalami kenaikan cukup bagus. Ini pertanda bahwa volume naik, harga naik biasanya akan up ya. Makanya saya kasih tahu kalau besok WiFi di atas 3150, kawan-kawan harus punya, dengan target lanjutannya adalah 3500 sampai dengan 4000. Dan melihat dari volumenya oke, dan juga ada bandar asing juga akumulasinya juga cukup besar ya di sini. Jadi saya sih optimis bahwa besok dari Senin ini WiFi bisa breakout di atas 3150 ya. Nah, di time frame 5 menit di sini terlihat bahwa ada volumenya juga ya. Nah, volumenya juga cukup menarik. Apabila WiFi turun, nah seandainya nih besok nggak taunya koreksi dulu. Nah, kawan-kawan bisa beli WiFi itu di sekitar harga 2800 sampai dengan 2900. Nah, ini ada gap ya di sedikit ya di sini. Jadi kalau seandainya WiFi ini turun, bisa cicil di kisaran harga 2800 sampai dengan 2900, atau apabila besok breakout di atas 3150 ya, kawan-kawan juga bisa beli. Jadi tinggal tunggu apakah dia akan breakout, apakah dia akan koreksi dulu. Tapi melihat dari volume di hari Jumat kemarin, ini saya masih optimis bahwa WiFi ini akan terus lanjut ya. Kita sudah membahas WiFi, dan saya juga akan membahas satu saham teknologi juga yang biasanya kalau WiFi naik, saham ini juga akan naik. Itu adalah saham dari Inet. Kita bisa melihat bahwa di time frame daily, Inet juga masih dikategorikan saham uptrend ya. Kenaikannya memang belum terlalu jauh, tapi kalau kita bahas, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya. Saham Inet ini sudah membuat pola yang namanya bullish pennant, dan juga area lanjutannya adalah ke harga 340. Ini semoga aja besok bisa breakout di atas 300 ya untuk Inet, dengan kelanjutannya adalah 340 sampai dengan 350 dulu. Kalau melihat dari volumenya memang kemarin tidak terlalu besar ya, karena di sini buy persennya 31% dan juga tidak terlihat ada akumulasi. Tapi biasanya Inet akan gerak barengan dengan WiFi ya. Dan kalau melihat dari bandar detektornya, Inet ini juga masih ada yang maintain ya. Jadi saya masih optimis
Inet ini bisa menuju ke harga 340 sampai dengan 350. Kita ikuti trennya ya dan tunggu cuannya datang. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin buat trading plan ya untuk Inet, yuk kita akan bahas di time frame 5 menit untuk buat trading plan-nya. Nah, di time frame 5 menit kita bisa melihat bahwa bisa cicil-cicil Inet itu di sekitar harga di sini ya. Dia ada support di harga 290. Ini support dekat. Bisa beli 296 itu adalah di harga close kemarin, dan juga stop loss dekat kawan-kawan bisa gunakan apabila close di bawah 90. Tapi sebenarnya saya biasanya ya, ini biasanya kalau seandainya saham ini masih dikategorikan uptrend ya, melihat dari time frame daily, tutup di bawah 290, saya biasanya masih akan santai. Kenapa? Kita mengikuti tren kawan-kawan. Jadi jangan mudah bakar duit ya di situ ya, karena saham ini masih dikategorikan uptrend. Tinggal atur posisi. Jadi kalau seandainya besok turun di bawah 290, ya udah dibiarkan aja dulu. Nanti kita akan melihat area pantulannya di harga berapa. Selama saham tersebut masih dikategorikan uptrend, minimal itu masih berada di atas MA5 ya kalau kawan-kawan yang masih menggunakan garis moving average untuk melihat trennya. Oke, kita sudah membahas dua saham ya. Yang pertama adalah Wifi dan juga Inet. Saya tertarik nih dengan saham-saham dari Happy Apsoro ya, yaitu Raja, Ratu, ada Mina dan lain-lain. Dan saya masih merekomendasikan ya, Raja ini juga masih sangat bagus dikarenakan Raja ini kemarin arah dengan volumenya bagus, dan alhamdulillah kemarin kita cuan ya di keluarga Oke Saham dari Raja dan juga Mina. Nah, Raja volume kemarin arah dengan volume besar, akumulasi juga oke, akumulasinya juga bagus. Nah, yang membuat saya yakin ya kemarin tuh Raja arah itu adalah ketika kita membahas ya Raja ya di sini ya, volumenya bagus. Makanya saya katakan ke kawan-kawan keluarga Oke Saham, Raja ini berpeluang arah, dan alhamdulillah Raja ini arah. Nah, arah dengan volume besar seperti ini biasanya potensi lanjut. Nah, kita akan bahas ya. Tapi kalau seandainya besok nggak taunya Raja ini koreksi kawan-kawan. Nah, seperti apa? Ya kita akan melihat volumenya seperti apa. Kalau seandainya koreksi tanpa volume, ya kita tinggal atur posisi untuk ambil lagi di bawah. Karena itu akan potensi lanjut untuk naik ya. Semoga aja Raja ini sebagai magnet ya untuk saham-saham dari Bapak Happy Apsoro juga akan naik seperti Ratu dan juga Mina, ini Bufa dan juga lain-lain ya. Nah, kita lihat Mina juga kemarin hampir arah, dan kita bisa melihat Mina di time frame 5 menit volumenya juga masih dikategorikan hidup. Di time frame daily Mina juga dikategorikan sudah uptrend bagus, dan Mina ini breakout dari resist terdekat, yaitu adalah di harga 212 dan close 214. Ini semoga aja menjadi katalis bagus juga ya untuk Mina untuk melanjutkan kenaikan ke 250 sampai dengan 300. Dan volumenya bagus, akumulasi dari asing juga ada, akumulasi dari bandar detektornya juga masih sangat besar. Jadi saya masih merekomendasikan Mina untuk kawan-kawan ambil. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin baru masuk di Mina, ini bisa lihat ya, pantau opening besok. Nah, harapan saya kalau seandainya Mina ini koreksi, itu bisa cicil di sekitar harga 208 sampai dengan harga 200. 200 itu adalah harga psikologis saat ini. Semoga aja 200 ini kuat sehingga Mina akan berpeluang untuk ke harga 230 untuk high kemarin, lalu 250, lalu sampai ke harga 300. Nah, Pak Budi, kapan nih Mina bisa sampai ke harga 250 sampai dengan 300? Nah, ya pertanyaan itu sering terjadi. Jadi, kita akan melihat tren dari saham tersebut. Nah, selama saham tersebut masih dikategorikan uptrend, ya wajar kalau seandainya hari ini naik, besok koreksi dulu, terus naik lagi, besok koreksi dulu, atau koreksi 2 hari, tapi dia trennya masih terjaga untuk naik. Jadi jangan tanya kapan Mina akan naik ke 2,5 sampai dengan 300, tapi saya percaya tren ini masih akan berlanjut ya. Nah, satu terakhir saham yang selalu saya rekomendasikan buat kawan-kawan, dan ini juga sempat saya buatkan videonya ya, itu adalah saham Krakatau Steel. Nah, sempat ada nih yang di komen, Pak Budi, Krakatau Steel malah koreksi. Nah, seperti apa? Nah, seperti yang sudah saya bahas kemarin, ketika Krakatau Steel ini sempat saya analisa dan juga saya rekomendasikan di sini, nggak taunya besok merah kawan-kawan. Nah, kan tadi saya sudah bahas, saham uptrend itu belum tentu pasti hijau terus, tapi pasti dia juga akan ada area koreksi. Tapi selama trennya masih terjaga, nah dia akan kembali lagi naik. Nah, ini kan trennya masih terjaga nih kawan-kawan. Krakatau Steel masih saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua dengan, nah ya, melihat dari situ
volumenya ini kan ketika kemarin koreksi itu volumenya kecil dan Jumat kemarin dia naik. Makanya ini trennya masih terjaga kawan-kawan. Jadi ada yang nanya ketika saya rekomendasikan Krakatau Steel, Pak Budi, Krakatau Steel malah koreksi nih. Nah bagi yang masih newbie biasanya sudah gelabakan ya ketika kita beli saham lalu koreksi. Waduh, gimana ini langsung koreksi. Tapi bagi orang yang sudah biasa dan juga memang paham, saham tersebut ketika koreksi ditambah dengan volumenya kecil ya, volume kecil ya ketika koreksi, yaitu masih dalam kategori oke ya. Tinggal atur posisinya kembali. Semoga aja mantul dan alhamdulillah Jumat kemarin Krakatau Steel mantul dan happy dan selamat bagi kawan-kawan yang cicil Krakatau Steel di keadaan merah. Karena memang ketika Krakatau Steel koreksi kemarin dari Kamis, saya sudah rekomendasi buat kawan-kawan Krakatau di keluarga Oke Saham, Krakatau Steel cicil di bawah 240 dan alhamdulillah kemarin naik 362. Alhamdulillah ya, dengan area lanjutan itu adalah 380 sampai dengan 400. Ini masih saham uptrend dengan kategori bagus, akumulasinya juga masih sangat bagus ya. Jadi saya masih merekomendasikan Krakatau Steel untuk kawan-kawan ambil. Jadi saya masih mengingatkan ke kawan-kawan, ikuti trennya dan tunggu cuannya datang. Apabila ketemu saham seperti Krakatau Steel ini, ketika dia naik lalu dia koreksi tapi volumenya kecil, itu adalah waktu kawan-kawan untuk cicil tambahan ya. Semoga aja bisa mendapatkan cuan berlimpah selalu dari bursa saham. Itu aja buat kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung ya trading bareng bersama kita di keluarga Oke Saham, mumpung lagi ada promo ya di tanggal 5 Oktober ini adalah promo terakhir di bulan Oktober ini. Semoga aja kawan-kawan bisa memanfaatkan momen untuk bisa bertrading bareng bersama kita di keluarga Oke Saham. Itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.